Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 7. Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan mengabarkan berita Injil. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setelah saya menemukan bahwa jika orang-orang tidak ada di hati saya, kemungkinan besar mereka akan membuat saya kesal. Jika kita tidak memiliki pasangan, anak-anak, teman, atau rekan kerja di hati kita, mereka juga dapat mulai membuat kita kesal. Alasan mengapa begitu banyak pernikahan mengalami kesulitan adalah karena pasangan seringkali bereaksi satu sama lain dari pikiran mereka daripada muncul dari hati mereka. Ketika istri berkata, "Saya merasa depresi," kita dengarkanlah dia, itu wajar. Ketika suami berkata, "Saya rasa ini bukan cara yang tepat," kita seharusnya melakukannya dengan cara lain. Kita dengarkanlah dia. Kasih yang tulus dimulai dengan memahami mengapa seseorang merasa seperti itu. Kita ajukan pertanyaan, lalu kita dengarkan. Kita dengarkan rasa sakitnya. Kita lihat masalahnya dari sudut pandang mereka dan berusahalah untuk memahami apa yang memotivasi mereka. Kita coba untuk memahami temperamen orang-orang dalam hidup kita dan mengapa mereka bertindak seperti itu. Jika kita peduli, kita akan menyadarinya. Tetapi terkadang sulit untuk mengasihi orang-orang terdekat kita, bahkan ketika kita berusaha keras untuk memahami mereka. Jadi bagaimana caranya? Di dalam Filipi 1 ayat 8 dikatakan, Allah dapat memberi kesaksian betapa aku merindukan kamu sekalian dengan kasih Kristus. Dalam bahasa Yunani kata kasih sayang adalah kata untuk usus. Orang Yunani berpikir bahwa pusat emosi berada di perut, hati, atau organ di dalam tubuh. Paulus berkata, kasihku kepada kamu berasal dari perasaan batin. Itu bukanlah jenis kasih yang alami. Itu adalah kasih supranatural. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa kasih itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus, sang sumber kasih sayang itu. Kasih manusia akan pudar. Kasih itu akan mengering dan mati di pohon anggur. Satu-satunya jenis kasih yang bertahan meskipun ada kesedihan, meskipun ada kesulitan, meskipun dalam keadaan yang berat adalah kasih Allah, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita. Jadi bagaimana kita mendapatkan kasih yang tulus seperti itu? Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang merupakan karunia Allah bagi kita. Jadi kasih Allah bukanlah sesuatu yang kita usahakan untuk membangunnya, tetapi itu adalah sesuatu yang dicurahkan ke dalam diri kita oleh Roh Kudus saat kita membiarkan Dia tinggal di dalam diri kita hari demi hari. Apakah saudara rindu untuk mengasihi dengan sungguh? Mintalah Roh Kudus memenuhi hati saudara dengan kasih Allah yang tulus itu. Maka saudara akan bisa mengasihi dengan tulus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan pada orang-orang yang menyakiti kami, dan berikan kami hati untuk mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.